Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sobat-sobat cegah semuanya berada, ya, khususnya di Kabupaten Mandaling Natal tercinta, pada umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap kita mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan sobat-sobat cegah semuanya agar tetap melakukan aktivitas di masa new normal ini dengan cara tetap memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan dan menjaga jarak, ya. Nah, sobat cegah semuanya, sudah lama tidak BNNK, terutama saya, ya, Faridah, penyuluh narkoba ahli muda BNNK Mandaling Natal, sudah lama tidak menayangkan siaran langsung. Maka pada hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih cara mengajak seorang penyalahguna narkoba itu agar mau direhabilitasi, ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ya, sobat-sobat cegah semuanya, kalau misalnya ada yang hendak kita bahas, silahkan nanti untuk pertemuan berikutnya atau untuk siaran live berikutnya, silahkan nanti disampaikan di kolom komentar maunya kita berbagi tentang apa gitu. Jadi boleh nanti materinya atau temanya itu datangnya dari sobat-sobat semuanya, ya. Kita tunggu sebentar agar teman-teman yang lain dapat bergabung dengan kita agar acara live kita ini lebih rame, ya. Nah, sobat-sobat semuanya, seperti tadi yang saya sampaikan, ya, sobat-sobat boleh nanti menyampaikan mungkin ada sesuatu isu yang berkembang di tempat teman-teman, atau ada cerita-cerita di seputaran tentang narkotika, boleh nanti disampaikan, kita diskusikan di sini, ya, sobat-sobat. Nah, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengajak seorang pengguna agar mau direhabilitasi, ya. Nah, sebelumnya kita sampaikan dulu bahwasanya rehabilitasi ini adalah proses pemulihan, ya, proses pemulihan bagi seorang penyalahguna narkoba, ya. Jadi proses pemulihan ini merupakan suatu proses yang sangat panjang dan dia kompleks, ya. Kemudian berbeda tidak antara rehabilitasi dengan pengobatan penyakit yang lainnya gitu. Dia sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja sedikit saja perbedaannya, ya. Kalau misalnya penyakit yang lain, contohnya kita bisulan, ya, kita minum obat secara rutin saja, bisulnya pasti sembuh sendiri gitu. Tetapi kalau rehabilitasi ini satu faktor yang paling penting untuk agar tercapainya tujuan dari rehabilitasi itu adalah adanya keinginan yang sangat kuat dari yang bersangkutan, si penyalahguna narkotika tersebut, dan ada dukungan dari keluarga yang mendukung kesembuhan yang bersangkutan atau si pengguna tersebut, ya. Itu yang paling penting. Nah, itu dia yang dimaksud dengan rehabilitasi. Nah, kemudian kita ingatkan kembali bahwasanya di mana saja sih bisa dilaksanakan rehabilitasi, apakah bisa di puskesmas atau apakah bisa di rumah sakit dan segala macamnya, ya. Untuk wilayah Kabupaten Mandaling Natal, kami sampaikan bahwasanya layanan rehabilitasi tersebut itu bisa kita berikan, ya, di kantor BNNK Mandaling Natal, ya, atau kantor BNNK-nya terlalu jauh, ya. Kalau sekarang kan kantor kita berada di Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan. Jadi kalau misalnya terlalu jauh dari tempat Bapak Ibu semuanya, silahkan saja dulu berkoordinasi dengan kita. Nanti akan kita arahkan ke beberapa tempat lembaga yang bisa Bapak Ibu datangi yang lebih dekat dengan tempat tinggal, tetapi tetap mendapatkan layanan rehabilitasi gitu, ya. Nah, sekarang teman-teman semuanya, kita akan berbagi tentang, misalnya nih, ada anggota keluarga yang sudah menyalahgunakan narkotika atau dia sudah mencoba, ya. Nah,
hal yang pertama di saat orang tua atau di saat keluarga kita ya, atau kita mendapatkan laporan bahwa anggota keluarga kita menyalahgunakan narkoba, yang paling pertama kita lakukan itu adalah jangan menghakimi terlalu keras. Ya, jangan menghakimi dia terlalu keras. Kita boleh menegur, boleh. Kita memberikan hukuman, tapi harus dipertimbangkan dulu, ya. Hukuman ini bisa saja nanti kita berikan saat dia setelah mau dan telah menjalani program rehabilitasi. Jangan diberikan saat itu juga. Kenapa? Takutnya nanti begitu dia mengakui ataupun kita mendapatkan laporan bahwa anak kita misalnya menyalahgunakan narkotika, maka si orang tua ini memberikan hukuman yang berat, dinasehati habis-habisan, kemudian dijelek-jelekkan dan segala macamnya. Takutnya nanti begitu kita memberikan penghakiman yang terlalu keras, si anak ini akan membuat benteng pemisah antara orang tua dengan dia, sehingga dia akan menarik diri, nggak mau lagi direhabilitasi gitu. Ya, jadi kembali kami ingatkan, begitu kita tahu bahwa ada anggota keluarga yang menyalahgunakan narkotika, yang pertama adalah jangan menghakimi terlalu keras. Ya, jangan hakimi dulu dia. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ya, terkadang kita harus memahami apa alasan dia menyalahgunakan narkotika, apa alasan dia menggunakan narkotika. Ya, misalnya alasan seseorang menggunakan narkotika ini, sobat-sobat cegah semuanya, itu sangat banyak sekali. Mulai dari adanya tekanan dari teman sebaya, kemudian adanya pemahaman bahwasanya semua orang saja sudah pakai narkoba, atau misalnya semua temanku sudah pakai ganja, masa aku saja yang enggak. Itu bisa saja jadi salah satu alasannya. Kemudian apa lagi alasan yang mungkin yang menyebabkan dia menggunakan narkotika? Bisa saja mungkin karena dia ingin perubahan dalam kehidupannya, ya. Kemudian apa lagi misalnya? Dia menginginkan agar saat nongkrong dengan teman-temannya itu biar lebih asik misalnya. Kenapa? Karena temannya saja sudah make, ya. Kemudian apa lagi alasan yang mungkin yang menjadi penyebab dia menyalahgunakan narkotika? Bisa jadi karena adanya faktor individual. Faktor individual ini sobat-sobat cegah, kita sama-sama tahu ada orang yang misalnya tertutup, ada tipe kepribadian orang itu terbuka. Nah, tipe-tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan yang berbeda untuk memakai narkoba. Nah, gimana? Nanti kalau teman-teman semuanya, kalau penjelasan saya terlalu cepat atau kurang difahami, silahkan nanti disampaikan di kolom komentar ya. Tapi karena ini acara live, tapi videonya bisa nanti ditonton berikutnya lagi. Jadi kalau sekali tayang belum paham atau belum dapat intinya di mana, silahkan diulangi lagi ya. Nah, kemudian begitu kita memahami alasan seorang anak ini menyalahgunakan narkotika, otomatis ya kita tidak akan menghakimi dia terlalu keras. Ya. Kembali kita ingatkan lagi, ya, begitu kita tahu bahwa seorang anak menyalahgunakan narkotika, yang pertama itu kita lakukan adalah jangan menghakimi terlalu keras. Itu dulu. Baru nanti kita ceritakan kembali langkah apa berikutnya. Jangan nanti bapak berpikir atau ibu berpikir, dia kan sudah jelas-jelas salah, pakai narkoba masa nggak boleh disalahkan? Iya, kami paham itu, kita paham itu. Tapi jangan saat pertama kali bapak tahu gitu. Jangan pada kejadian tahunya bapak itu, disitulah bapak tumpahkan semua, jangan pada saat itu. Ya, kita harus sabar dulu, kita dengar dulu, kita tanya dulu, ya, kita dekati dulu si anak tersebut, ya. Kalau rasanya si anak tersebut masih menutup diri, tidak mau berbagi dan segala macam, bapak harus pelan-pelan mengajaknya. Harus pelan-pelan bapak dekati dia agar dia mau menceritakan sebenarnya apa yang telah dilakukannya.
apa alasannya, sejauh mana dia melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut. Nanti seiring dengan kedekatan yang kita jalin dengan si anak tersebut, itu nanti akan semakin banyak informasi yang kita dapatkan, sehingga terurailah benang yang kusut tersebut gitu. Sehingga kalau kita sudah tahu jalannya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, otomatis kita akan jauh lebih mudah mengatasinya. Ya. Kembali kami ingatkan bahwasanya begitu seorang anak kita ketahui menyalahgunakan narkotika, yang pertama itu adalah jangan menghakimi terlalu keras pada saat itu. Ya, nah terus apa yang kita lakukan begitu si anak seorang anak ini sudah tahu diketahui menyalahgunakan narkotika? Ya, setelah Bapak tahu, ya harus Bapak ajak diskusi, harus Bapak ajak bicara, komunikasi. Mungkin komunikasi pertama, diskusi pertama dia masih menutup diri, nggak ada itu, semua laporan yang Bapak dengar itu adalah bohong, mereka mau memfitnah saya gitu. Bisa saja seperti itu pada kali pertama Bapak mengajak dia untuk berbicara. Nah, orang tua juga tidak boleh, nggak boleh menyerah. Sudah saya tanya Bu, sekali dua kali dia malah langsung pergi, malah marah-marah. Enggak boleh. Semakin marah si anak tersebut, seharusnya kita semakin khawatir dengan kondisi penyalahgunaan narkotikanya. Ya, makanya kita sebagai orang tua dan pihak keluarga ini harus super sabar sekali. Ya, jangan kita biarkan dia semakin jauh menyalahgunakan narkotika. Kenapa? Karena masa depannya yang jadi taruhan. Ya, kalau masa depannya suram, otomatis kita juga bakal repot yang menjadi orang tua. Ya, pasti, pokoknya semuanya pasti akan menimbulkan banyak masalah. Makanya lebih baik kita terus-terusan berusaha agar si anak ini tidak sampai kehilangan masa depannya gitu ya. Nah, kemudian setelah tadi ya, kalau komunikasi pertama gagal, Bapak ajak dia diskusi pertama kali gagal, Bapak lanjutkan, Ibu lanjutkan. Ya, kalau dengan si Bapak gagal, mungkin bisa jadi didekati dengan si Ibu dulu. Mungkin karena Ibu lebih lembut, ya, mungkin si anak ini lebih terbuka dengan seorang ibu, boleh silahkan Ibu. Atau bisa jadi mungkin kalau gagal juga dari ibu, mungkin bisa menggunakan teman dekatnya yang bisa Bapak Ibu pastikan bahwa si temannya ini malah tidak membawa dia ke perbuatan yang negatif ya. Maksudnya temannya ini Bapak dan Ibu itu kenal gitu. Ya. Kemudian setelah si anak ini mulai terbuka, mulailah kita tanyakan ya. Kenapa begitu, sejauh dia mendapatkan barang dari mana, atau mungkin ini tidak usah dulu Bapak tanyakan ya, dapat dari mana. Kita harus paham dia sudah nyaman nggak dia berbicara dengan kita. Kalau dia masih membatasi betul informasi yang kita cari tersebut, yang kita tanyakan tersebut, bisa jadi Bapak, kita kan pun sudah tahu ya seberapa berat sebenarnya gambaran dari seorang anak ini penyalahgunaannya. Ya, jadi bisa jadi kita sampaikan saja, kita tanyakan bahwasanya apakah dia paham bahwasanya penyalahgunaan narkotika tersebut dilarang atau tidak. Dia paham atau tidak gitu, bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut dilarang oleh hukum agama, dilarang oleh hukum negara, ya, dilarang juga oleh hukum sosial masyarakat. Nah, kalau dia tahu, atau sudah kita sampaikan begitu, ya, pastinya setiap perbuatan yang melanggar aturan, baik aturan agama, negara dan masyarakat, itu pasti ada sanksinya. Nah, untuk narkotika itu jelas, ya, ada undang-undang yang mengatur penyalahgunaan narkotika. Artinya apa? Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika itu bisa dihukum penjara. Itu kita sampaikan ke si anak. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang anak-anak ini tidak paham bahwasanya misalnya ya, pakai ganja itu nggak bakal dipenjara. Ya, si anak ini nggak tahu. Ya, makanya dia tetap nyantai saja mencoba ganja. Nah, kemudian setelah Bapak sampaikan atau Bapak Ibu sampaikan bahwa menyalahgunakan narkotika ini bisa dipenjara, nah disitulah Bapak masuki. Kamu mau berobat tidak? Kamu mau pulih tidak? Ya, kamu mau lebih sehat tidak? Ya, nah
Setelah disampaikan begitu, barulah nanti kita berikan pilihan rehabilitasi. Ataupun kalau Bapak Ibu kurang jelas lagi tentang masalah rehabilitasi ini, silahkan tulis pertanyaan ataupun apa yang tidak dipahami tersebut di kolom komentar. Kalau tidak bisa kita jawab pada saat live ini, nanti akan kita jawab melalui pesan. Ya, jadi walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, tidak ada sebenarnya kesulitan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi ataupun informasi di seputaran penyalahgunaan narkotika. Ya, nah kemudian sobat-sobat cegah semuanya, ya, kita kan sama-sama tahu bahwasanya penyalahgunaan narkotika ini susah dihentikan itu disebabkan karena adanya faktor kecanduan ataupun ketergantungan yang disebabkan oleh narkotika tersebut. Nah, Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya untuk menghentikan sesuatu yang biasa kita lakukan itu agak susah. Contohnya saja, misalnya Bapak biasa ngopi di rumah, disuruh berhenti kan bakal susah. Atau si ibu misalnya, si ibu suka apa kalau ibu-ibu yang sering dilaksanakan di rumah ya, si ibu misalnya nonton sinetron misalnya di rumah. Kalau mati lampu satu hari saja, ibu kan kalau memang suka betul nonton sinetron, pasti rasanya bakal susah menghentikannya. Nah, penghentian kebiasaan ini ya, penghentian kebiasaan ini hampir sama dia prosesnya dengan kecanduan, penghentian kecanduan narkoba. Hanya saja kecanduan narkoba itu jauh lebih dominan gitu loh. Jadi kita sebagai keluarga dari pengguna narkoba harus paham, dia butuh proses. Ya, untuk jangankan untuk proses pemulihannya, proses dia mau terbuka dengan keluarga saja itu butuh proses. Makanya tadi saya katakan, kalau komunikasi pertama gagal, jangan menyerah, harus kita lanjutkan. 2-3 hari lagi harus kita tanya. Ya, mungkin pada komunikasi kedua bisa dapat sedikit informasi. Nah, komunikasi ketiga gagal lagi, malah dia udah mulai tertutup lagi. Terus saat itu kita lakukan, ya. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak menjalin komunikasi dengan anak atau seorang pengguna pengguna narkotika ini, kalau kita tidak menjalin komunikasi, maka walaupun dia menjalani program rehabilitasi, angka kekambuhannya resiko kekambuhannya itu akan semakin tinggi, ya. Kenapa? Karena si beliau ini tidak mendapat dukungan dari keluarganya, tidak ada faktor pendukung dari keluarganya. Makanya sejak awal kami sampaikan bahwasanya komunikasi ini mesti dilakukan oleh orang tua ke anak, anak ke orang tua, dan dengan anggota keluarga yang lainnya, ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu juga harus memahami bahwasanya ada beberapa faktor seseorang itu menggunakan narkotika, ya. Termasuklah di sini faktor biologis, faktor psikologis, kemudian faktor sosial, ya. Apa sih sebenarnya yang kita maksudkan dengan faktor biologis ini? Kita tahu kan Bapak Ibu bahwasanya setiap orang itu beda wataknya, beda cara dia menghadapi masalah. Atau biar lebih mudah kita menyampaikannya bahwasanya setiap orang itu ada yang mudah tertawa, pendiam, pemalu, kemudian mudah berbicara, dan semuanya itu merupakan jenis-jenis kepribadian seseorang. Nah, faktor biologis itu maksudnya itulah tadi dia yang saya sampaikan. Ada beberapa tipe kepribadian orang yang memang sangat mudah untuk mencoba sesuatu, mudah kecanduan, dan mudah pula untuk bisa jadi mudah juga dia mengalami gangguan pada sel saraf yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian itu faktor biologis, ya, faktor bawaan dari dirinya gitu, ya. Kemudian faktor psikologis, faktor psikologis ini termasuklah dia di sini ada tipe kepribadian seseorang itu impulsif, maksudnya
mudah tersinggung atau mudah marah, ya. Kemudian orang-orang yang kurang pede, ya. Ini adalah beberapa faktor yang mempermudah seseorang menyalahgunakan narkotika. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini itulah dia Bapak Ibu, termasuk tekanan dari teman, kemudian seringnya dia bergaul dengan orang-orang yang sudah menyalahgunakan narkotika, atau malah faktor sosial ini termasuklah di situ kurangnya support system atau kurangnya sistem pendukung dari keluarga, ya. Atau bisa termasuk juga di sini support system ini termasuklah di sini tidak memiliki teman yang mendukung dia. Itu termasuk faktor sosial. Makanya saya sampaikan tadi, peran Bapak Ibu, peran keluarga itu sangat penting bagi kesembuhan seorang pengguna narkotika. Peran keluarga juga menentukan mau tidaknya seorang pengguna narkotika itu menjalani rehabilitasi atau tidak. Ya, jadi mesti kita pahami, ya. Kemudian bagaimana lagi cara yang lainnya agar bisa mengajak seorang penyalahguna narkotika agar mau direhabilitasi, ya. Kita harus memahami dulu bahwasanya proses kecanduan tersebut adalah proses penyakit, ya. Saya ulangi, proses kecanduan tersebut adalah proses penyakit, ya. Sebenarnya bukan hanya karena kenakalan dia saja dia terus-terusan memakai narkotika, ya. Bukan hanya karena keinginannya saja makanya dia terus-terusan memakai narkotika. Di samping hal yang itu juga ada faktor bahwasanya kecanduan tersebut adalah proses penyakit. Kenapa saya katakan proses penyakit? Karena kecanduan ini adalah tubuh dia yang memang meminta narkotika tersebut. Kenapa tubuhnya meminta? Karena tubuhnya sudah terbiasa menerima. Ya, sudah terbiasa menerima. Jadi tubuhnya tidak bisa berproses seperti biasa kalau narkotika tidak masuk. Itulah makanya narkotika ini disebut suatu zat yang sangat jahat sekali, ya. Berbeda dia dengan zat-zat yang lain, ya. Kalau misalnya kalau kita misalnya kecanduan apalah yang paling mudah, kalau saya contohkan nanti rokok memang dia termasuk zat adiktif. Ada juga yang menyebabkan kecanduan pada rokok, tetapi tidak setinggi yang terdapat pada narkotika, ya. Contohnya kita kecanduan misalnya nonton sinetron misalnya, ya. Kalau mati lampu kita kan masih tetap bisa hidup tanpa menonton, ya kan? Nah, berbeda dan kita masih bisa mencari hal yang lain, masih bisa menjalani kehidupan kita walaupun tidak menonton. Ya, dia berbeda dengan masalah narkotika ini. Kalau tubuh kita sudah terbiasa menerima asupan narkotika dari luar, maka tubuh ini tidak akan memproduksi zat-zat tertentu. Salah satu contohnya itu adalah neurotransmitter, zat-zat kimia yang berada di antara sel tersebut, sel-sel saraf kita itu akan berkurang atau malah berhenti pemproduksiannya apabila tubuh ini mendapatkan narkotika dari luar. Jadi di saat narkotika dihentikan, maka neurotransmitter ini, zat ini akan berhenti. Itulah makanya ada efek meminta. Ya, ada efek memintanya. Nah, inilah jadi sebenarnya proses ini pun tidak langsung terjadi begitu saja. Dia seiring dengan seringnya seseorang menggunakan narkotikanya. Ya, maka pemulihannya pun harus butuh proses juga, itu maksudnya, ya. Perlu kita pahami, saya ulangi kembali bahwasanya proses kecanduan ini membutuhkan proses, penyembuhannya juga pastinya butuh proses, ya. Jadi begitu bapak menerima laporan bahwa anak bapak misalnya pakai narkoba, bapak ancam dia, kamu harus berhenti begini. Kalau begitu caranya,
tadi kan sudah kita diskusikan bahwasanya proses berhentinya dia menyalahgunakan narkotika tersebut harus butuh waktu. Kenapa? Karena kecanduan itu sendiri adalah suatu penyakit yang harus menerima pertolongan oleh tenaga kesehatan atau pertolongan dari konselor adiksi. Ya, konselor adiksi inilah nanti yang membantu dia, menyiapkan dia untuk menghadapi gejala putus zat. Ya, bagaimana cara dia menghadapi apabila dia teringat lagi pakai narkoba. Itu nanti konselor adiksi yang membantu si anak ini. Makanya di mana kita dapatkan konselor adiksi? Ya, di program rehabilitasi gitu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu setelah kita tahu bahwasanya proses kecanduan ini adalah suatu penyakit. Nah, ini juga kita sampaikan ke si anak, ya, agar dia lebih paham bahwasanya kita kan sama-sama tahu kalau dia penyakit, ya namanya penyakit, kecuali kematian pasti masih ada pengobatannya, masih ada usaha untuk menyembuhkannya, ya. Jadi setelah si anak ini paham, barulah kita pastinya kalau Bapak tidak menghakimi, keluarga tidak menghakimi terlalu keras, kemudian si Bapak ataupun keluarga mengetahui faktor-faktor yang faktor-faktor si anak kenapa dia menyalahgunakan narkotika, kemudian alasan dia kenapa, kemudian Bapak paham juga bahwa proses kecanduannya ini merupakan proses penyakit, maka di saat kita memahami ini, maka akan mudahlah seorang pengguna narkotika tersebut kita ajak untuk rehabilitasi. Ya, itu dia sobat-sobat cegah semuanya. Nah, kita berikan kesempatan bagi rekan-rekan semuanya, sobat-sobat dimanapun Anda berada, silahkan tuliskan komentar sobat-sobat di kolom komentar. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah join di acara live kita hari ini. Ada dari, kita lihat dulu ya, ini sembari menunggu apakah ada komentar dari Bapak Ibu. Ya, ini mulai dari Arifin Harahap 9, kemudian ada saudari kita Kholilah, ada saudari kita Herlina, saudara kita Rusli Ismail, kemudian Alma Arif 888, kemudian ada juga saya lihat bergabung dari Papua Bersinar. Terima kasih ya. Inilah salah satu manfaat teknologi ini. Jadi kita tidak terbatas pada jarak gitu. Kemudian ada juga bergabung dari Kabupaten Bursel ya. Terima kasih telah bergabung Bapak Zek Banggor. Kemudian ada juga lihat nampaknya ini ada Faiza Zahra 1671, kemudian Budi Sakti Lubis, Pak Anwar Supriyadi Rangkuti, kemudian ada Bapak Roni Lubis, dan ini juga bergabung saya lihat dari BNN Kota Tangerang Selatan ya. Inilah dia manfaat kita berbagi. Nah, bagi rekan-rekan BNN kabupaten dan provinsi yang lain juga, karena kita juga di bidang yang sama, kalau ada yang salah yang saya ucapkan silahkan diberikan saran atau bagaimana biar kegiatan kita ini lebih menarik ataupun biar lebih bermanfaat gitu ya. Kita lihat belum ada yang memberikan komentar. Ya. Bapak, Ibu dan rekan-rekan semuanya, ya, karena kita sudah menunggu beberapa saat tidak ada komentar yang disampaikan, begitu juga tidak ada pertanyaan yang disampaikan. Saya rasa cukup sekian saja. Ini ada dari saudari kita Kholilah, ya, ini ada pertanyaan, udah diajak Bu rehabilitasi, tapi takut dianya udah diajak baik-baik juga nggak mau. Gimana cara meyakinkannya Bu? Ya,
saya ulangi ya, udah diajak Bu rehabilitasi, tapi takut dianya udah diajak baik-baik juga nggak mau. Gimana cara meyakinkannya? Ya seperti tadi yang sudah kita diskusikan. Ya silakan Bu Holilah tonton ulang dari awal. Yang pertama itu adalah jangan marahi dulu dia. Ya itu maksud dari jangan menghakimi terlalu keras. Ya. Maksud dari jangan menghakimi terlalu keras itu dia, jangan dulu dia dimarahi. Ya. Jangan dulu kita memberikan penjelasan yang terus-menerus sehingga dia tidak diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan apa yang telah dialaminya, menyampaikan apa yang telah dikerjakannya. Jangan seperti itu. Ya. Kemudian saudara kita ini bertanya, sudah diajak baik-baik juga nggak mau. Nah saya tanya lagi, ibu ngajaknya udah berapa kali? Ya, udah berapa kali? Ya, jadi sebelum mengajak rehabilitasi, kembali ke langkah pertama. Ya, kita lanjutkan langkah berikut dan berikutnya. Kalau sudah bisa kita meredam emosi kita, jangan dulu dia dimarahi. Kita harus berdiskusi dulu. Ya, dianya pun sudah mulai terbuka dengan kita. Kan tadi saya katakan, komunikasi pertama mungkin bisa jadi gagal. Ya, komunikasi kedua juga bisa jadi gagal. Ya, tetapi kita nggak boleh menyerah, harus kita dekati. Ya, bisa jadi mungkin nggak langsung ya, ini maaf Bu, tadi jaringan putus-putus jadi nggak dengar. Ya, nanti setelah live acara siaran langsung kita ini berakhir, nanti akan kita simpan videonya di IGTV, nanti bisa disaksikan lagi ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan ya, setelah bisa kita mengendalikan diri kita sendiri agar jangan marah-marah dulu, kita tahan dulu. Semua nasihat, semua kalimat yang hendak kita tumpahkan itu kita tahan dulu. Ya, yang paling penting itu adalah bagaimana agar si anak ini mau berbicara. Ya, kalau kita tahan emosi, kita tahan dulu kata-kata yang mau keluar dari mulut ini, maka si anak akan memperbesar peluang agar mau berbicara. Nah, begitu dia mau berbicara, jangan langsung ajak dulu, dengarkan saja dulu. Dengarkan saja dulu. Ya, kalau bisa, jangan stop dia berbicara. Mau kemana pun dibawanya cerita tersebut, jangan dulu stop. Dan perhatikan waktunya. Jangan si anak ini dipaksa bercerita sudah 2 jam dia belum makan, masih asik saja si ibu ini bertanya, kamu dapat di mana? Kenapa bawa kamu begini? Kawan kamu begini? Jangan begitu. Ya, dia mau berbicara saja pada tahap awal ini 10 menit, cukupkan dulu. Ya, cukupkan dulu. Setelah 2 atau besok, tambahkan lagi durasi percakapannya sehingga si bapak ibu lebih mudah mendekati si anak. Tadi saya sampaikan bahwasanya langkahnya itu jangan marah-marah dulu, jangan hakimi dia dulu. Kemudian bapak harus paham, ibu harus paham bahwasanya selain faktor dari dia, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dia menyalahgunakan narkotika. Ya, bisa jadi bapak dan ibu itu bertanyanya menggunakan faktornya itu. Kamu pakai ini karena dipaksa temanmu ya. Bisa jadi kita seperti itu. Ya, sehingga si anak ini merasa bahwa si bapak ibu paham, mengerti kondisi dia gitu. Ya, kemudian setelah kita paham bagaimana ceritanya kok dia bisa make, barulah bapak ibu lanjut pertanyaannya atau ibu berikan informasi, pakai narkotika itu melanggar hukum loh. Nanti kalau lama-kelamaan kamu terus-terusan pakai narkoba, kamu bisa jadi di penjara. Kalau kamu sudah ditangkap polisi, bapak ibu nggak bakal bisa membantu. Bisa jadi ibu sampaikan seperti itu. Ya, kenapa? Nggak bisa bapak ibu membantu. Kenapa? Karena ada hukum yang jelas yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika. Nanti kamu bisa dipenjara. Nggak ada yang bisa bapak ibu lakukan lagi kalau kamu sudah terlanjur ditangkap gitu. Kita sampaikan bahwasannya kenyataannya ada konsekuensi dari tindakannya menyalahgunakan narkotika tersebut. Ya, tidak seenak ataupun tidak selumrah kita mengambil bunga orang lain, contohnya begitu. Ini hanya sekedar contoh ya, jangan pula nanti kata ibu tersebut,
lebih baik nyuri bunga daripada pakai narkoba. Enggak, sama-sama negatif itu, ya, sama-sama negatif. Tetapi kalau kita bandingkan kedua yang negatif tersebut, penyalahgunaan narkotika itu jauh lebih berat hukumnya. Itu maksud saya, ya. Kemudian setelah kita sampaikan konsekuensi hukumnya, barulah kita sampaikan bahwasanya dia pengen narkoba terus itu adalah sesuatu penyakit ataupun hal yang wajar. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya sudah mulai rusak. Itu kita sampaikan. Ya, dia teringat-ingat terus, dia pengen nyari-nyari terus, semua dilakukannya agar mendapatkan uang agar bisa beli narkoba. Itu semuanya proses yang terjadi di dalam tubuhnya akibat narkoba. Nah, proses kerusakan di dalam tubuh ini mesti kita atasi dengan cara apa? Rehabilitasi, gitu loh. Makanya ada urutan agar seorang pecandu narkotika mau membuka diri, mau bercerita dan akhirnya mau diajak untuk rehabilitasi, gitu. Ya, kemudian Bapak Ibu semuanya, silakan kalau masih ada yang mau kita diskusikan, atau mungkin karena tadi penjelasan saya terlalu cepat, boleh silakan ditanyakan kembali. Atau mungkin Bapak Ibu menghadapi masalah udah beberapa minggu ini saya dekati Bu, nggak bisa juga, boleh datang ke BNN, ya. Datang ke BNN, nanti akan kita bantu Bapak Ibu bagaimana cara menghadapi si anak ini. Ya, ada tenaga kita yang khusus memang mengatasi masalah kecanduan ini. Ya, ada namanya konselor adiksi. Konselor adiksi ini mereka lebih paham bagaimana cara mengajak, cara menghadapi, atau malah mau melibatkan diri dalam proses pengajaan ini, gitu. Jadi Bapak Ibu tidak kita biarkan sendiri menghadapi seorang anak yang sudah menyalahgunakan narkotika, gitu, ya. Ini dari dari Ibu Kholillah, ya. Terima kasih Bu, jawabannya sangat bermanfaat. Sama-sama, kami juga terima kasih atas partisipasinya. Kemudian dukung terus Instagram kita, Facebook kita, dan YouTube BNN Mandailing Natal, agar kami tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umumnya, ya. Baiklah, rekan-rekan, ya, sobat-sobat cegah semuanya, kita cukupkan sampai di sini diskusi kita hari ini. Ya, kembali kami ingatkan, apabila ada tema yang mau didiskusikan untuk acara kita berikutnya, silahkan boleh disampaikan pada kolom komentar, ya, agar kami tahu bahwa Bapak Ibu itu butuhnya apa, gitu, ya. Saya Faridah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada kegiatan ini. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.